Hadirin Bapak Ibu yang kami muliakan, tiba saatnya kita akan sama-sama mendengarkan dari para narasumber tentang program yang akan dilaksanakan yang telah dipaparkan tadi oleh Ibu Asri dan juga Ibu Gio. Ibu Dr. Insinyur Giwa Rubianto Bioko, MPD, dan kami tidak usah sebutkan satu persatu, Pak, khawatir ada yang lolos nanti kami salah. Para pimpinan BSI dan para pimpinan yang hadir dari Kementerian Keuangan, juga ibu-ibu dari Dewan Pimpinan Kowani, para ketua, para kabit, lalu juga ibu-ibu yang tadi sudah disampaikan, aset daripada Kowani, ibu-ibu dari Ketua Umum Organisasi Wanita se-Indonesia yang hadir ada di sini juga, yang hadir di screen. Halo ibu-ibu yang di screen, bisa lihat kami di sini? Halo. Bisa. Ya, dianggap bisa saja. Baik, dan seluruh hadirin yang kami banggakan dan hari ini berbahagia. Jagung bakar di atas meja. Apa kabar ibu-ibu semua? Baik, alhamdulillah. Baik, oke, terima kasih. Kowani memang selalu baik, tidak pernah tidak baik. Amin. Baik, selanjutnya kami undang dengan hormat para pembicara kita, dua narsum dengan satu yang BSI bergabung atau menyusul, Mas? Gabung. Oke, kami persilakan tepuk tangan bagi Prof. Dr. Insinyur Kiai Haji Muhammad Nuh, DE, dan Bapak Agus Laksono, Deputi Direktur Direktorat Pembiayaan Syariah Kementerian Keuangan. Silakan. Lalu yang satu lagi adalah Mas Fahri Darminto, Wealth Specialist Senior Officer dari BSI. Ibu-ibu sekalian, rasanya bahagia sekali kita bisa berkumpul bersama pada hari ini, pada pagi hari ini. Sebenarnya yang ada di meja pimpinannya harusnya 2 perempuan, 2 laki-laki. Tetapi karena berhalangan menjadi 3 laki-laki, 1 perempuan. Tapi kita juga tetap kuat, walaupun cuma sendirian, ya Bu ya. Tetap berani. Hari ini kita akan mengikuti acara talk show, yaitu dengan tema Gerakan Ibu Bangsa Berwakaf untuk Wanita Indonesia melalui Sukuk Negara bersama Bank Syariah Indonesia. Kan Ibu Bangsa Berwakaf, Ibu Bangsa Berwakaf itu apa? Satu. Yang kedua, apa itu Sukuk Negara? Ketiga, apa itu Bank Syariah Indonesia yang sekarang kita bicarakan? Jangan khawatir, ini 3 orang yang ada di sini, bapak-bapak ini adalah orang-orang yang sangat kompeten, jago di dalam bidangnya masing-masing. Hari ini beliau akan mengumpas tuntas semua yang ingin diketahui oleh ibu-ibu semua. Dan yang saya sampaikan juga kepada bapak-bapak narsum yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh perempuan yang mempunyai masa yang cukup banyak, terutama ketua-ketua umum organisasi itu secara struktural ke bawah sampai ke seluruh provinsi ada anggotanya. Jadi insya Allah kalau maksud kita ini adalah mensosialisasikan apa yang perlu disampaikan, sudah tepat sekali kalau kita mengundang beliau-beliau ini, kira-kira seperti itu. Jadi Bapak bisa memakai jalan tol langsung sampai ke tujuan. Kita sistemnya panel saja Pak, izin. Jadi nanti Pak Nuh bicara. Beliau ini menteri loh pada zaman itu, Menteri Kominfo Pak Nuh nih. Begitu saya baca CV saya lihat, ini saya tahu dari TS dan Pak sama-sama Jawa Timur Pak. Gitu. Jadi Pak Nuh, Pak Agus dengan Pak Fahri. Nah nanti yang bicara Pak Nur duluan ya, Pak Muhammad Nuh, nanti beliau bicara. Izin Pak, nanti kita lanjutkan dengan 2 bapak berikutnya, baru kita buka pertanyaan. Boleh Pak begitu? Oke, baik. Silakan sekarang kita beri kesempatan kepada pria pertama yang ada di sebelah kita, yaitu Pak Nuh. Burung dara si burung pipit. Silakan mulai penjelasannya, waktu Bapak 15 menit. Terima kasih. Silakan Pak Nuh. Saya izin tak di sini ya, materi ditampilkan. Saya menyiapkan ada 60 slide. Wow. Kita
supaya mantap urusan perwakafan. Karena kalau belum berwakaf ya tidak bisa disukukan gitu. Oleh itu wakafnya dulu yang harus matang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala mutin waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima huwa wal khatim lima sabaq nashil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita menyiapkan Ibu Ketua Kowani, saya manggilnya Bu Kiwo supaya lebih dekat, lebih akrab, dan seluruh keluarga besar Kowani, baik yang hadir di forum yang ada di sini maupun yang melalui online. Teman-teman dari BSI, Bu Asri, maupun yang akan menyampaikan, dan hadirin sekalian yang saya muliakan. Jadi sebagai pengantar, jelek-jelek begini saya itu pernah jadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Yang salah satu tugasnya itu mengalungkan selendang Miss Indonesia dan masakkan crown Miss Indonesia. Sehingga suatu saat saya harus duduk, sebelah kiri saya Miss Indonesia, sebelah kanan saya Miss World. Karena protokoler, istri saya harus duduk di pojok. Pada saat saya naik ke panggung seperti ini, Bu Moderator, saya tuh merasa sangat tersinggung. Usia saya waktu itu 40-an. Dua anak ini, saya bilang anak, itu usianya masih 20-an. Tapi saya sepundaknya. Jadi kayak anak stunting begitu. Ini true story. Tapi yang menarik itu adalah setelah acara selesai, istri saya bilang begini, Mas, bilang ke Bapak, lain kali kalau menugaskan jangan yang kayak begini. Bapak itu maksudnya Pak SBY. Terus kenapa? Spontan istri saya bilang rumah tangga goyah. Saya bilang spontan pula, tidak usah khawatir. Saya memiliki aliran memilih setia. Setia kepada kebenaran, setia kepada kebaikan, setia kepada wakaf, setia kepada bangsa dan negara, setia kepada siapapun yang pernah punya ikatan janji kesetiaan. Itulah first value, nilai yang pertama yang ingin saya share dengan panjenengan semua, yaitu kesetiaan. Dan siapapun yang punya kontribusi terhadap acara ini, terus lagi. Secara khusus saya terima kasih banyak kepada Ibu Kiwo atas prakarsanya yang luar biasa, tentu dengan panjenengan semua seluruh jajaran pengurus untuk memajukan perwakafan nasional. Terus lagi, sebelumnya lagi, ya terus lagi kan itu. Jadi memang the future is yours. Masa depan perwakafan itu panjenengan punya kontribusi yang luar biasa. Ya, bahasa Perancisnya l'avenir est à vous. Ya, masa depan itu ada di tangan panjenengan. Karena ibu-ibu yang tergabung di Kowani itu saya istilahkan sebagai enabler leadership, kepemimpinan yang memungkinkan. Yang tadinya tidak mungkin, kena panjenengan menjadi mungkin. Karena yang paling mahal itu bekerja di wilayah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terus lagi. Ini ada kata-kata mutiara lah begitu. Jangan matikan cahaya orang lain, tapi perbesarlah cahaya kita sendiri. Saya tulis di situ basic principles of tolerance. Jadi prinsip dasar toleransi itu tidak boleh melarang orang untuk berbuat kebaikan, tapi justru kita sendiri yang harus memperbesar kebaikan kita sendiri. Terus lagi, sedekah terbaik bagi pemimpin itu kebijakan. Ya, sedekah terbaik bagi seorang pemimpin itu kebijakan. Karena apa? Karena kalau sedekah uang itu tentu tetap baik, tapi yang lain masih bisa. Tapi kalau kebijakan nggak bisa.
kecuali seorang pemimpin, karena memang kewenangan untuk membuat kebijakan itu di para pemimpin itu. Terus, nah ini bab yang pertama, pelajaran yang pertama. Ini ada 4-5 pelajaran hari ini yang ingin saya share supaya tuntas urusan wakafnya. Ya. Yang pertama tentu kita ajak bersyukur. Terus lagi, ya, bersyukur karena apa? Karena kita bisa bersyukur. Jadi bisa bersyukur saja itu harus kita syukuri. Tidak semua orang bisa bersyukur. Tidak semua orang. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiy syakur. Sangat sedikit hamba Allah itu yang pandai bersyukur. Justru dari kesedikitan itulah sebenarnya ciri khas dari pemenang itu jumlahnya mesti sedikit. Di mana-mana pemenang mesti lebih sedikit daripada yang kalah. Di mana-mana imam lebih sedikit daripada makmumnya. Di mana-mana prosesor itu lebih kecil dari komputernya. Di mana-mana mesin mobil itu lebih kecil dari mobilnya. Tapi yang jelas sekali lagi, yang namanya kita dipertahankan dengan majelis ilmu. Seperti kayak gini, tidak semua orang senang kayak gini. Tidak semua orang. Mendingan belanja di sebelah daripada ikut ngaji seperti ini. Jadi kita bersyukur. Hidayah itu tidak semua diberikan hidayah seperti ini. Alhamdulillah saya diberi keringanan melangkahkan kaki untuk menuju ke majelis ilmu dan majelis kebaikan. Apalagi kita itu baru terasa apabila dicabut. Kalau panjenengan pernah belajar matematika, ini kan setiap saat kan ada terus nikmat itu. Hanya sekali-kali terputus. Di mana terputusnya jumlahnya sedikit, sangat sedikit. Sehingga kalau dibandingkan yang sedikit terhadap yang banyak tadi itu, kalau kita pakai teori limit yang dulu pernah belajar SMA itu, limit seper x-nya menuju 0, maka jumlahnya tak beringat jadinya. Itu artinya nikmat Allah itu nggak bisa dihitung, sangat banyak sekali. Oke, sekali lagi nggak ada alasan untuk tidak bersyukur. Terus lagi aja. Nah ini tadi terus lagi aja, terus lagi, terus. Nah, pelajaran yang kedua, esensinya mulai di sini, yaitu perjalanan hidup. Ya, perjalanan hidup dan menyiapkan bekal dan contoh praksis tentang perwakafan. Terus lagi itu. Terus next bahasa Inggrisnya. Ya. Terus ada persoalan operator di Oke, terus ini yang paling dasar itu ini. Kalau panjenengan sudah meyakini, memahami ini, insya Allah semuanya akan lancar. Yang pertama, ya, kita semua itu dulu pernah hidup di alam ruh. Semuanya pernah hidup di alam ruh. Ya. Oleh karena itu diabadikan kehidupan kita di alam ruh itu di dalam surat Al-A'raf 172. Ditanya kita semua waktu itu, waktu di alam ruh, yaitu alastu birabbikum qalu bala syahidina. Waktu di alam ruh dulu itu kita ditanya apakah saya, Allah maksudnya, bukan Tuhanmu. Waktu itu kita semua menjawab, tentu ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami semua. Setelah itu kita lahir atau meneruskan perjalanan lagi di alam rahim. Semua di antara kita pernah di alam rahim. Semuanya masuk di alam rahim. Itu. Melalui mekanisme kelahiran, kita akhirnya hidup di alam dunia ini. Jadi alam dunia sekarang itu adalah fase ketiga dari perjalanan hidup. Nanti akan jalan lagi melalui mekanisme kematian, kita akan masuk di alam barzakh atau alam kubur. Nanti melalui mekanisme kiamat, kita akan masuk di alam kiamat, perhitungan sampai dengan hari pembalasan, kita masuk di surga atau neraka. Ya, pasti, saya pasti, panjenengan pasti, Bu Giwo pasti, Bu Asri pasti, semuanya pasti masuk di alam kubur. Itu, nggak usah khawatir.
Itu. Persoalannya adalah bekal apa yang harus saya bawa kalau saya ke alam barzakh? Bekal apa? Itu. Terus lagi aja dulu. Nah, ini saya sampaikan. Ini data, enggak, kembali sebelumnya, atau kalau nggak bisa kembali sebelumnya, ini aja, gitu. Jadi kita itu ibaratnya traveler dari alam dunia ini, seakan-akan kita akan bisa menuju ke Mekah, bisa menuju ke Indonesia, bisa menuju ke Eropa. Tapi yang penting, setiap kali kalau kita ke Mekah, ke Arab Saudi, pasti harus bawa bekal. Yang bekalnya harus laku di sana. Bawa apa? Bawa rial. Kalau kita ke Amerika, ya bawa dolar. Kalau kita ke Eropa, ya bawa euro. Kalau ke Jepang, ya bawa yen. Siapa yang menentukan kalau ke Eropa harus bawa euro? Karena euro yang laku. Kalau ke Jepang harus bawa yen, maupun kalau ke mana lagi, apalagi gitu, siapa yang menentukan? Yang menentukan adalah bank sentral masing-masing. Jadi bank sentral masing-masing negara itu menentukan uang yang laku di sini ABCD. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau ke alam barzakh, bekalnya apa yang laku? Apa bekalnya yang laku? Dan siapa yang menentukan bekal itu yang laku di situ? Yang menentukan bekalnya adalah yang punya alam itu. Yang punya alam itu adalah Allah dan Rasulnya. Apa bekalnya kalau begitu? Ya, terus lagi. Nah, kalau kita tidak bawa bekal, pasti jadi gini. Ya, panjenengan mau umroh tidak bawa bekal, pasti jadi gelandangan di sana. Pasti jadi pengemis. Mau ke Eropa tidak bawa bekal, tidak bawa uang, ya jadi gelandangan, jadi pengemis di situ. Alhamdulillah. Loh, kalau kita mau ke alam barzakh kan itu pasti. Kita tinggal menunggu visa saja. Begitu visanya datang, ya berangkat kita. Bahkan visanya pun juga ada namanya visa on arrival. Berangkat masih tidak apa-apa, tahu-tahu dikasih ini visanya. Kan banyak orang berangkat dari rumah masih sehat walafiat, di tengah jalan dapat visanya, visa on arrival. Tapi ada juga orang yang sudah sakit, sudah dideteksi, dilihat ini kira-kira sebentar lagi ini dan seterusnya. Kata kuncinya adalah jangan sampai kita menjadi gelandangan, menjadi pengemis pada saat kita ke alam barzakh. Dua, ya, rata-rata harapan hidup kita itu 72 tahun. Ya, rata-rata harapan hidup. Ya. Sehingga bagi kita yang usianya 60-an tahun, itu sisa hidupnya secara statistik tinggal 15%. Tinggal 15%. Bagi kita yang usianya 50-an tahun, itu sisa hidupnya 30%. Mau ngapain? Sisa hidupnya seperti itu. Ya kita siapkan bekal dengan baik, bekal yang laku. Terus maju aja, terus maju, terus maju, nah, terus maju, terus maju. Nah, bekal apa yang laku? Bekal yang laku menurut Allah. Enggak, kembali sebelumnya lagi, jangan dimaju lagi. Kembali sebelumnya. Nah, bekal apa yang laku? Bekal yang laku adalah menurut Allah, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum wahid. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kalau kita ingin berjumpa dengan Tuhan kita, maka falyamal amalan sholihan, hendaknya kita berbuat kebajikan dan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan kita mensentuh Allah dengan yang lain. Itu menurut Allah. Menurut Rasulullah SAW, kalau anak Adam itu meninggal dunia, maka putuslah amalnya. Panjenengan sudah pirsa semua lah. Kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bi, yaitu ilmu yang bermanfaat, au waladin sholihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan. Di situ dipakai alif wawu.
Bu moderator, pakai alif wawu, bukan pakai wawu. Kalau pakai wawu itu dan, kalau alif wawu, au itu artinya atau. Jadi bisa sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang saleh yang mendoakan. Ini yang tidak putus-putus. Ya, yang tidak putus-putus itu. Sedekah jariyah itu gimana wakaf? Jadi kalau kita ini tidak punya wakaf, tidak punya sedekah jariyah, itu ya kita tidak punya bekal di depan. Atau bisa juga kalau tidak punya sedekah jariyah, punya ilmu yang bermanfaat tapi rumit. Di antara tiga itu yang paling gampang adalah sedekah jariyah, karena tinggal buka dompet, nyemplungkan gitu, atau buka HP, tek transfer, selesai. Itu. Tapi sekali lagi yang paling kita renung-renung betul, kita ini semuanya bismillah lah begitu ya. Kita itu pasti berangkat. Terus kalau tidak bawa bekal, mau ngapain kita di sana? Pasti jam rambung lah, kalau bahasa Surabayanya itu menjadi gelandangan. Oleh karena itu ajakan ini semua, itu ajakan supaya kita tidak jadi bambung. Oleh karena itu gerakan dari Pewani ini gerakan yang sangat luar biasa, karena jangan sampai anggota Pewani ini nanti setelah masuk dalam barzakh ternyata keleleran, nggak ada yang punya pasif income. Terus lagi, masih. Apa pertanyaan sederhananya? Amal apa yang manfaatnya pernah kita lakukan, yang manfaatnya itu luar biasa sepanjang hidup kita? Coba kita renungkan, kita pernah punya amalan apa yang luar biasa, yang outstanding, yang extraordinary, yang pernah kita lakukan? Mungkin bisa jadi tidak ketemu, karena memang kita belum pernah berbuat sesuatu yang luar biasa. Padahal dengan perbuatan amal yang luar biasa itu, panjenengan pernah mendengarkan atau membaca cerita tentang 3 anak muda yang terjebak di gua, yang dia tidak bisa keluar, dorong-dorong, tapi batu yang sangat besar tadi itu mulai bisa bergerak dengan menyebutkan amal apa yang paling mulia yang pernah dia lakukan, mulai dari dimana dia berbakti kepada orang tuanya, didorong oleh geser lagi, interaksi sosial di dalam dunia bisnis, akhirnya begitu. Sehingga amal yang sangat baik tadi itu bisa dipakai untuk modal menyelesaikan persoalan. Saya sendiri melakukan kontemplasi pada saat saya usia 60 tahun dan diluncurkan 3 buku, salah satu buku yang isinya itu ada kontemplasi. Setelah saya renung-renung dalam perjalanan hidup saya defisit kebaikan. Defisit kebaikan. Karena apa? Karena nikmat Allah yang saya terima itu luar biasa banyaknya, tetapi perbuatan yang luar biasa belum ada. Punya defisit. Nah, kalau defisit, maka tidak ada lagi kecuali yang pertama apa? Yang pertama kita ampun kepada pemberi modal. Ini kalau Pak Agus ngasih modal ke saya 1M begitu, tapi ternyata hasil dari usaha saya itu hanya 10 rupiah, 100 rupiah, tidak mungkin saya bisa mengembalikan modal itu. Sekaligus saya minta welas asih, kasih sayang dari pemberi modal, itu Allah. Tetapi tidak hanya itu, sisa waktu yang ada itu kita pakai untuk bisnis yang untungnya tebal, untungnya besar, dan sepanjang masa. Tidak ada lagi kecuali apa? Wakaf. Karena wakaf itu bukan hanya berbuat baik sekarang saja, untuk sekarang saja pula, tapi untuk sekarang dan nanti. Oke, itu sekali lagi wakaf itu solusi yang terbaik. Terus lagi aja. Terus keuangannya, alhamdulillah kemarin pendapatannya 43M. Khusus wakaf, rumah sakit wakaf khusus mata. Dan rumah sakit ini sekarang menjadi rumah sakit satelit Fakultas Kedokteran UI, spesialis mata, salah satu dananya pakai di sana. Ini termasuk, terus lagi aja, ya, terus lagi, ya, ini jumlah pasiennya, rawat jalannya 36.000, yang operasi katarak hampir 4.000, dan gratis, pakai BPJS semuanya. Nah, ini termasuk produk cash wakaf suku yang pertama kali. Jadi kita ngumpulin duit dari perbankan, dari siapapun, dan sebenarnya terkumpul 50 miliar.
50 miliar ini kita berikan cash wakaf bin suku yang nanti Pak Agus akan menceritakan. Kita butuh peralatan untuk mata itu kira-kira 10 miliar. Tapi kalau kita nunggu kuponnya setiap bulan, ya tidak dapat. Akhirnya apa? Kita pinjam di perbankan syariah, dapat 10M, angsurannya pakai kupon yang kita dapat setiap bulan tadi itu. Dan sekarang alhamdulillah luar biasa. Jadi, contoh, real, betapa bahagianya orang yang tadinya tidak bisa melihat, terus akhirnya dia bisa operasi katarak gratis, bisa melihat, dan kembali bisa ngaji. Luar biasa. Terus lagi. Nah, kalau panjenengan pernah umroh atau haji dan tinggal di tower, clock tower, Zam-Zam, itu ada tulisannya itu. Di bawah jam itu tulisannya Waqaf Al-Malik Abdul Aziz Li Haramain Syarifan. Ada tulisannya. Maupun yang di mau pintu masuk di sininya ada tulisan hijaunya itu. Ya. Apa itu? Itu adalah wakaf. Masjidnya adalah masjid wakaf. Apa namanya? Hotelnya adalah hotel wakaf dari Malik Abdul Aziz. Yang dari sini bisa dipakai untuk membiayai perawatan pengembangan masjid. Bahkan untuk yang lain-lain. Luar biasa. Terus ini panjenengan pirsa tentu tahu kenal betul dengan taruhlah Stanford University, tahu betul dengan Oxford University, tahu betul dengan Harvard University yang dana abadinya atau endowment fund-nya sekian ratus triliunan itu. Padahal itu adalah konsep yang dia ambil dari sini. Universitas tertua itu namanya Universitas Al-Qurawiyin, ada di Fes, Maroko. Itu tahun 800 Masehi. 100 tahun berikutnya lagi yaitu Al-Azhar, 970-an Masehi. Baru setelah itu 200 tahun berikutnya lagi Oxford didirikan. 300-400 tahun berikutnya lagi baru Harvard dan seterusnya. Menggunakan konsep wakaf. Endowment fund itu adalah dana abadi. Dana abadi itu ya wakaf itu sebenarnya bahasa aslinya. Terus saja karena waktunya. Terus lagi aja. Nah, stop dulu. Apa bedanya wakaf dengan zakat, dengan infak dan sedekah? Sama-sama baiknya Pak. Enggak, saya tanya bedanya. Baru mikir, ya apa bedanya? Dari perspektif penggunaan, kalau zakat, infak, sedekah itu ibaratnya adalah operational expenditure, biaya operasional. Sehingga kalau panjenengan mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah setiap tahun habis. Kalau wakaf itu capital expenditure, biaya investasi, biaya modal. Sehingga kalau saya menerima harta wakaf, taruhlah misalkan ayam begitu, kalau ini wakaf maka ayamnya tidak boleh saya potong terus saya bagi-bagi. Tapi kalau saya menerima zakat berupa ayam, maka zakatnya ayam tadi bisa saya potong, saya bagi-bagi. Kalau wakaf harus diternak dulu, hasilnya baru boleh dibagi. Itu yang membedakan prinsip dasarnya gitu. Terus lagi aja, terus mohon izin, terus lagi aja. Nah ini dasarnya itu. Dasar kenapa berwakaf itu, suatu saat Sayyidina Umar itu matur ke Kanjeng Nabi, ya Rasul, saya itu punya tanah yang sangat baik yang belum pernah aku miliki, maka tanah itu saya apakan? Rasulullah menjawab, tidak, kembali sebelumnya. Rasulullah menjawab, ya, kamu tahan aslinya ini dan hasilnya kamu bagikan. Itulah, dari situlah muncul konsep wakaf itu, yaitu induknya ditahan terus baru hasilnya yang dibagikan. Sehingga pada zaman Rasulullah dulu itu tidak ada para sahabat yang tidak berwakaf. Terus lagi 5 menit lagi. Lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam du makdirah illa wakaf. Tidak ada ceritanya zaman Nabi dulu yang tidak berwakaf. Terus lagi aja, terus
terus saja nanti kapan ketemu lagi, terus lagi aja karena waktunya, terus lagi, 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 wakaf uang, terus lagi. Ini yang nadir tadi itu kita berharap ini bisa jadi nadir, terus lagi, terus lagi, terus lagi, terus lagi. Nah, kalau kita sudah ngumpulin uang, maka uang itu dikelola pakai apa? Maka kalau kita sekali lagi dari sisi bisnis pasti kena dua hukum itu, risiko dan returnnya. Kita cari yang risikonya sekecil-kecilnya, return sebesar-besarnya. Nah, itu kata kuncinya ada di wakaf yang ditanam di cash wakaf link sukuk itu. Karena risikonya sangat kecil, bahkan tidak ada, tapi returnnya alhamdulillah lebih besar dari deposito dan seterusnya. Gitu. Terus lagi. Terus ini yang peluncuran cash wakaf link sukuk. Jadi produk kembali sebelumnya. Cash wakaf link sukuk itu bukan produk yang simple. Produk yang diluncurkan pada saat IMF meeting di Bali tahun 2018. Yang meluncurkan Bu Menteri Keuangan, Pak Gubernur BI sama BWI. Produk resmi. Dan itu satu-satunya yang di dunia ini di pengelolaan wakaf. Oleh karena itu nanti Pak Agus bisa menceritakan tahun 2023 cash wakaf link sukuk ini mendapatkan penghargaan nomor 1 oleh ISDB, Islamic Development Bank, karena yang terbaik impactnya dan seterusnya. Terus 3 hari yang lalu di Padang, yaitu wakaf bagi calon pengantin. Jadi kita kerjasama dengan Kemenak bagi orang yang mau menikah sebelum akad nikah, daripada dia pergi ke Paris nyantolkan gembok cinta supaya cintanya abadi begitu, ternyata pulang tengkar tidak jadi nikah. Nah, ini jadi kita meluncurkan program itu. Jadi sebelum akad nikah, mobil itu nikah bahwa tersebut jalan rumah itu dia wakaf dulu. Wakaf dulu. Mudah-mudahan cintanya abadi. Keberkahan rumah tangganya pun juga demikian seperti berkahnya nilai wakaf. Nanti tanggal 12 juga kami meluncurkan ada percontohan orang yang mau menikah nanti sama Pak Sofyan Jalil. Dia sebelum akad nikah dia berwakaf dulu. Gitu. Jadi kalau ada putra putri, ibu dan bapak sekalian mau menikah dan berwakaf, mudah-mudahan saya bisa hadir untuk menyerahkan sertifikat wakafnya itu. Ya, wakafnya calon pengantin. Terus lagi aja. Nah ini contoh. Jadi dulu ada LPDP. Waktu kami di kementerian, setiap tahun kami sisihkan 45 triliun, akhirnya terkumpulan 16 triliun. Kita jadikan dana abadi. Dana abadi yang akhirnya dikelola melalui BLU LPDP. Jadi LPDP yang sekarang ada yang menyekolahkan anak S2, S3 baik luar maupun dalam negeri itu konsepnya ini. Ya, konsepnya dari sini. 16 triliun waktu itu. Tahun pertama dapat kira-kira 900 miliar untuk menyekolahkan anak-anak. Terus sekarang alhamdulillah ITS misalkan. ITS itu setiap tahun berwakaf minimal 20 miliar. Minimal 20 miliar. Untuk apa? Untuk mewakafi keluarga besar ITS. Tentu kita nggak tega nanti kalau seandainya ada orang ITS, saya bilang ke Pak Rektor, kalau dia meninggal, terus kita juga meninggal nyusul, melihat orang meninggal duluan itu pada jadi gelandangan, pada jadi pengemis, nggak tega kita. Oleh karena itu seluruh orang ITS kita wakafin melalui anggaran ITS setiap tahun minimal 20 miliar. Sekarang sudah terkumpul 86 miliar dan kita sudah berikan cash wakaf yang cukup. IPB Bogor berwakaf 200 miliar melalui cash wakaf yang cukup. ITB tidak mau kalah 300 miliar. Karena tahu ITB 300 miliar, IPB sekarang nambah lagi 100 miliar. Unpad, kalau ada yang alumni Unpad, alhamdulillah Bu Rektor sudah berwakaf 50 miliar. UNP Padang sebentar lagi berwakaf 50 miliar. Undip 60 miliar. Demikian dan seterusnya. Dipakai untuk apa? Ya dana abadi untuk tridharma perguruan tinggi masing-masing. Ini aja. Ini penting dalam kehidupan.
yaitu pesannya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu punya murid yang namanya Yunus bin Abdul A'la. Suatu saat diskusi, beda pendapat. Akhirnya si muridnya ini keluar dari ruangan dulu. Setelah beberapa hari begitu, si Imam Syafi'i gurunya ini datang ke rumahnya sang murid tadi itu. Dia ketok pintu, ditanya oleh si Yunus, muridnya itu, siapa itu yang ketok-ketok pintu di luar? Saya Muhammad bin Idris. Itu nama lain dari Imam Syafi'i. Dia merenung-renung, siapa ya namanya orang kampung sini yang Muhammad bin Idris? Tidak ada lagi kecuali Imam Syafi'i. Akhirnya dia keluar dan memang betul yang ketok pintu tadi itu adalah Imam Syafi'i. Ada beberapa pesan yang luar biasa, pesan yang terus lagi ada yang saya ingin. Nah, pesannya ini, ya, yang saya ambil yang paling akhir. Ya. Bahkan seandainya satu hari nanti engkau hanya menuai duri, tetaplah engkau senantiasa menanam bunga mawar. Ya. Karena sesungguhnya balasan yang diberikan oleh Allah yang Maha Pengasih dan lagi dermawan jauh lebih baik daripada balasan apapun yang mampu diberikan. Jadi tugas kita adalah menanam kebaikan, meskipun bisa jadi kita belum bisa menuai hasilnya di situ, tapi Allah yang akan memberi. Terima kasih. Nanti hari ini saya tinggal, semoga bisa dipelajari. Saya mohon maaf kalau yang khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.